Perkenalkan, kami dari kelompok 11 TIE 2024 yang beranggotakan Gisel Matilda Mamentu dengan 3 digit NIM terakhir 146 dan Zakia Minhatul Maula dengan 3 digit NIM terakhir 141. Kami akan menjelaskan simulasi proses deadlock pada sistem operasi menggunakan CPU simulator. Pertama-tama, untuk memulai simulasi proses deadlock, kita dapat membuka OS simulator. Pada tampilan awal ini, kita dapat membuka menu Advanced Compiler untuk melakukan coding. Pada tampilan ini, kami telah mempunyai 4 program untuk melakukan simulasi deadlock. Lalu setelah masuk di menu compiler, kita dapat melihat program source dan kita dapat mengcopy program pertama kita. Setelah itu, kita dapat mengcompile. Dan setelah compile telah berhasil, maka kita dapat menyimpannya di load in memory. Jika terdapat kode sukses, maka load in memory telah berhasil. Selanjutnya, pada 3 program lainnya, kita akan melakukan hal yang sama terhadap program pertama tadi untuk mengcompile dan menyimpan di load in memory. Setelah 4 program telah berhasil kita load in memory, maka akan terdapat di program list dan kita dapat membuka OS 0. Pada OS 0 ini, kita dapat membuka scheduler policies untuk merubahnya menjadi round robin dengan 10 dan untuk CPU speednya kita dapat menaikkan menjadi fast. Lalu untuk melihat resource-nya, kita dapat melihat di view dengan view resource. Pada view resource ini, kita dapat melihat berbagai resource list. Dan untuk tampilan resource list ini, saat belum di start masih bertampilan warna hijau. Untuk memulai awal simulasinya, yang pertama pada program list, kita dapat memencet program pertama sampai ke 4 hingga muncul di ready process atau ready queue. Setelah 4 program sudah muncul di ready queue, maka kita dapat men-start program tersebut untuk melihat proses deadlock terjadi. Kita dapat melihat bahwa terdapat warning proses deadlock terdetek dan 4 warna pada resource ini berwarna merah. Berarti bahwa proses deadlock ini telah terjadi dan program telah mengalami hambatan. Lalu kita dapat merilis pada salah satu resource yang mengalami proses deadlock. Setelah sudah merilis, kita dapat melihat bahwa semua resource ini berwarna hijau kembali. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal yang ingin kami paparkan. Salah satunya ialah metode prevent atau metode pencegahan yang seperti yang sudah tertera di layar seperti berikut. Di sini ada disallow hold and wait, ada disallow circular wait, dan juga ada use total ordering. Yang pertama, disallow hold and wait. Strategi ini fungsinya untuk mencegah kondisi di mana proses menahan resource yang sudah dimiliki sambil menunggu resource tambahan. Untuk implementasinya sendiri ada pre-allocation, gunanya proses harus meminta semua resource yang dibutuhkan sekaligus di awal eksekusi, dan juga ada release before request, di mana proses harus melepas semua resource yang dimiliki sebelum meminta resource baru. Berikut akan kami demokan.
Setelah proses selesai dijalankan, deadlock hampir saja terjadi, namun metode prevent ini dapat mencegah terjadinya deadlock tersebut sehingga deadlock dapat dicegah sesegera mungkin. Lalu yang kedua ada metode disallow circular wait, di mana strategi ini memecah kondisi circular wait dengan memberlakukan aturan ordering pada resource allocation. Untuk implementasinya sendiri, yang pertama berikan nomor unik untuk setiap jenis resource. Yang kedua, proses hanya boleh meminta resource dalam urutan ascending, dan jika dibutuhkan resource dengan nomor lebih kecil, harus rilis resource bernomor lebih besar terlebih dahulu. Berikut akan kami demokan bagaimana caranya. Setelah program selesai dijalankan, dapat dilihat di layar bahwa deadlock tetap saja terjadi. Itu artinya bahwa metode ini sepertinya tidak cocok untuk menangani kasus seperti ini. Jadi kita langsung saja lanjut ke metode yang terakhir atau yang bisa disebut dengan use total ordering. Namun sebelum itu ada baiknya untuk release all proses agar proses yang awalnya merah menjadi hijau. Dan yang terakhir ada metode use total ordering. Ini adalah implementasi spesifik dari disallow circular wait dengan aturan yang lebih ketat. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, semua resource diberi nomor total order, yakni R1, R2, R3, sampai dengan Rn. Lalu yang kedua, proses harus meminta resource sesuai urutan ini. Dan yang terakhir, tidak ada exception atau fleksibilitas. Berikut akan kami demokan caranya. Setelah program selesai dijalankan, dapat kita amati bahwa program semuanya menjadi hijau yang menandakan bahwa proses deadlock berhasil dilewati. Jadi deadlock dapat dicegah menggunakan metode ini. Selanjutnya, selain ada metode prevent, di sini juga ada metode recovery yang terdiri atas dua. Yang pertama ada abort process dan yang kedua ada preempt resource. Abort process di sini konsepnya ialah menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan resource dan memecah deadlock. Ada dua strategi utama. Yang pertama ada abort all deadlock process dan yang kedua ada abort one process at a time. Berikut akan kami demokan. Setelah semua resource berhasil dijalankan, tadi ada pesan error, namun hanya sebentar dan kembali lagi yang menandakan bahwa metode recovery ini berhasil untuk menghentikan deadlock tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada preempt resource, di mana konsepnya adalah ambil paksa resource
dari proses tertentu dan berikan ke proses lain untuk memecah deadlock. Untuk langkah-langkahnya sendiri ada selecting a victim, lalu rollback, lalu yang terakhir starvation prevention. Di sini kami akan menemukan caranya. Sama seperti sebelumnya, deadlock hampir saja terjadi, namun proses masih tetap berjalan dengan lancar. Hal tersebut menandakan deadlock berhasil dicegah menggunakan recovery jenis ini. Jadi proses masih tetap berjalan dengan lancar sampai akhir. Lalu yang terakhir di sini ada tombol Do Not Detect. Ini fungsinya jika Anda tidak ingin menampilkan pesan error atau pesan yang menampilkan bahwa program yang dijalankan itu mengalami deadlock. Anda bisa memencet tombol Do Not Detect tersebut seperti yang kami akan demokan berikut ini. Namun, agar deadlock dapat tetap terjadi, sebelumnya di metode prevent dan metode recover, jangan mencentang atau memilih apapun agar si deadlock itu tetap terjadi. Recover, jangan mencentang atau memilih apapun agar si deadlock itu tetap terjadi. Dapat kita amati bahwa saat menjalankan proses tersebut, proses tiba-tiba berhenti yang menandakan bahwa deadlock telah terjadi. Namun, Do Not Detect ini kami tidak merekomendasikan karena saat deadlock terjadi tidak muncul pesan kesalahan, jadi membuat kita menjadi bingung apakah ini terjadi deadlock atau tidak. Maka dari itu, kita telah menyelesaikan untuk simulasi deadlock pada OS simulator kali ini. Kita dapat melakukan stop pada OS control untuk menghentikan semua proses yang terjadi pada OS simulator kali ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kedepannya.